pemerintah sekarang menutup honorer. Semua guru honorer diangkat menjadi ASN. Iya. Namanya P3K paruh waktu. P3K. Logikanya waktu dia jadi honorer, dia tidak sejahtera, ketika jadi P3K paruh waktu jadi lebih sejahtera. Seharusnya. Ternyata tidak. Dia lumayan legal lah ya, diakui sebagai pegawai ASN, tetapi kemudian gajinya lebih rendah. Kabupaten Dompu itu 139.000 per bulan. 139.000 in Yes. this economy. Iya, karena sebetulnya penganggaran pendidikan itu ada yang dari pusat, ada yang daerah. Jadi amanat undang-undangnya kan 20% pusat mengalokasikan untuk pendidikan, dikucurkan, daerah sendiri mengucurkan. Daerah-daerah yang tidak hanya kaya ya, tapi baik ya. Jadi ada daerah kaya tapi tidak baik, ada. Daerah Kalimantan ada. Mendingan daerah kaya apa daerah baik? Harusnya dua-duanya. Sebenarnya problemnya itu bukan dari pusat dong. Ada di daerah. Nah, jadi kalau berarti bisa dibilang disunat dulu atau diputerin dulu? Dua-duanya. Itu tuh cerita sekarang tuh suka ada pemotongan yang mereka nggak tahu dipotong karena apa. Guru PNS. Iya, guru PNS, P3K gitu kan. Itu kayak misalkan mereka tuh potongan BPJS 2 kali. Nah, memang yang tidak sejahtera ini yang di bawah-bawah. Yang saya bilang tadi honorer ke P3K paruh waktu, yang honorer masih ada. Yang kita tahu ada anak mengakhiri hidupnya cuman karena tidak mampu membeli buku dan juga pulpen. Itu misalkan, kenapa anak ini tidak masuk sekolah rakyat? Katanya buat rakyat miskin. Kenapa anak-anak itu kan harusnya dapat dana PIP. Dana PIP itu dana untuk anak tapi kebutuhan pribadi seperti tas, buku. Ternyata dapat, datanya dapat. Tapi ketika pencairan bermasalah akibat administrasi kepindahan orang tua. Tapi setelah kejadian anaknya meninggal ya dan diberitakan cair. Kok bisa? Di luar negeri itu MBG itu namanya school meals, makanan untuk sekolah. Apa dasar school meals? Jadi dasarnya adalah kalau anak lagi di sekolah dia terjamin makannya, dia nggak lapar. Begitupun 2008 sampai 2029 anggaran MBG yang diambil dari pendidikan itu sekitar 552 triliun. Oh, kami hidup sebagai guru honorer, tapi kami mau mati sebagai ASN katanya. Jadi minimal maksud kami adalah untuk guru honorer seperti itu minimal negara itu harus sadar bahwa mereka tuh berhutang gitu loh. Dan itu harus dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang akan bicara soal kesejahteraan guru sejauh ini sampai saat ini tuh sesejahtera apa sih sebenarnya. Jadi sudah ada bersama kami Kang Iman selaku Kabid Advokasi Guru P2G. Kang, sehat? Alhamdulillah sehat ya Kang ya. Harus sehat soalnya memperjuangkan kesejahteraan guru nih Kang. Kang, tapi kalau misalnya kita lihat kemarin kan baru saja ada guru honorer ya yang mengajukan gugatan material ke MK. Itu tuh sebenarnya prosesnya seperti apa sih? Iya, prosesnya pasti tidak mudah lah ya. Kalau kita mau mengajukan ke MK tuh ada analisis, bagaimana aspek hukumnya, di mana kerugiannya dan lain-lain. Jadi kebetulan Mas Reja itu anggota kami di P2G untuk wilayah Kabupaten Karawang. Beliau yang nanti mengajukan itu, dan kami sebagai organisasi profesi guru P2G kita ikut mendampingi gitu. Karena memang sebetulnya semua guru merasakan itu, merasa kayak itu duit gue gitu kan. Itu uangku gitu, kok diambil gitu kan. Nah, Reja lah yang kemudian mungkin yang pertama berani untuk mengajukan itu. Ya sekarang lagi berproses, sudah sidang pertama, nanti sedang dicek, abis itu nanti GR-nya nanti. Oke. Yang melatar belakang itu sebenarnya apa sih sampai akhirnya melakukan gugatan uji material? Apakah benar-benar dasarnya karena banyak sekali di Karawang guru-guru yang belum sejahtera, guru honorer, atau seperti apa kenyataannya di lapangan sampai akhirnya mengajukan gugatan ke MK? Yang pertama, yang merasa bahwa MBG ini mengurangi anggaran pendidikan dan juga membuat guru gajinya makin rendah, itu sebenarnya bukan hanya P2G saja, tetapi juga melihat gugatan ke MK itu ada 3 gugatan.
Gugatan yang pertama diajukan oleh sebuah yayasan yang mewakili 3 mahasiswa dan 1 guru honorer. Yang kedua ada yang mewakili dosen. Dan yang ketiga yang Reja Sudrajat ini yang didampingi oleh P2G. Jadi sebetulnya yang membuat kita akhirnya fokus pada MBG karena kita melihat MBG itu mengambil anggaran pendidikan. Dari tahun 2024 ya, 2024 sampai 2025, dari 2025 sampai 2026 sekarang anggaran pendidikan kita memang cenderung naik dari 724 triliun, lalu 2026 ini kan 769,1 triliun. Berarti kan naiknya luar biasa, bahkan kata Presiden mengatakan tertinggi dalam sejarah. Betul. Sebelumnya 757 ya. Betul. 757 itu masih tahun ini ya. Tiba-tiba dinaikin lagi tuh. Oh iya, jadi 769. Betul. Nah, ternyata sekitar 229 triliun itu ternyata untuk MBG. Jadi kalau kita kurangi 769 kurangi 223 ya berarti kan hanya sekitar 500 triliun sekian kan. Berarti anggaran pendidikan 2026 ini setara dengan anggaran pendidikan di tahun 2023. Mundur malah. Jadi sebetulnya mundur. Nah, apakah kemunduran ini berefek? Pemerintah selalu mengatakan bahwa yang diambil itu efisiensi. Yang dikatakan efisiensi itu yang dianggap tidak penting gitu kan. Namun setelah kami melakukan pengecekan ternyata dari tahun ke tahun ya terjadi penurunan anggaran pendidikan yang ini berdampak langsung terhadap guru termasuk guru-guru honorer di sekolah negeri. Itu karena guru-guru honorer ini dan juga guru-guru P3 Keparuh Waktu yang kemarin sempat viral itu kan digajinya oleh Pemda. Tapi Pemda uangnya dari pusat yang kita sebut sebagai TKD. Tapi kan TKD-nya dipotong sama pusat. Betul, lebih tepatnya berkurang lah ya. Jangan dipotong bahasanya ya. Berkurang ternyata. Dalilnya pemerintah pusat adalah efisiensi. Tapi kalau kita lihat angkanya, misalkan 2024 anggaran pendidikan kita 665 triliun, transfer ke daerahnya itu besar 346 triliun. Jadi kayak setengahnya gitu loh. 2025 724 triliun, transfer ke daerahnya 347 triliun atau 48%-nya, turun dikit tuh. Nah di 2026 ini 769 triliun anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah itu hanya sekitar 264 triliun atau hanya 34% saja. Makin turun dong ya. Makin turun. Nah orang nggak tahu bahwa ini ada efek dominonya. Efek dominonya adalah pemerintah daerah tuh uangnya sedikit. Ketika uangnya sedikit, mereka harus menggaji guru, ini juga gaji guru menjadi sedikit. Makanya kemudian agak aneh nih ya. Jadi pemerintah sekarang menutup honorer. Semua guru honorer diangkat menjadi ASN. Ya. Namanya P3K Paruh Waktu. P3K. Logikanya waktu dia jadi honorer, dia tidak sejahtera, ketika jadi P3K Paruh Waktu jadi lebih sejahtera. Seharusnya. Ternyata tidak. Ternyata cuma ganti label doang. Kalau kata teman-teman cuma dapat nick aja. Iya, ganti label kan dari honorer jadi P3K. Betul. Jadi kelebihannya ada nicknya katanya, ada nomornya. Dia lumayan legal lah ya, diakui sebagai pegawai ASN, tetapi kemudian gajinya lebih rendah. Kabupaten Dompu itu 139.000 per bulan. 139.000 in this economy. Iya, di tahun 2025 ya, dengan harga dolar sekarang tentu saja. Di Musirawas itu 100.000 per bulan ya, jika dia mendapatkan sertifikasi, kata-katanya begitu. Masih ada jikanya lagi. Iya, jadi kalau dia nggak dapat sertifikasi 500.000, maksudnya adalah jadi kata Pemda, kami tuh gaji kalian 100.000, asumsinya kalian nanti dapat 2 juta loh gitu dari pusat, yaitu tunjangan profesi guru. Padahal tunjangan profesi guru itu bukan sesuatu yang tetap, dia bisa ada dan tidak ada. Karena tunjangan itu ditentukan oleh jam mengajar yang bisa berubah tentu saja. Yang kedua ditentukan oleh validasi. Dan yang ketiga ada beberapa daerah yang mengatakan sertifikasinya itu cair kalau ada SK dari gubernur. Jadi 3 indikator ini kalau belum terpenuhi ya
tidak Nggak cair. ada. Jadi aslinya 100.000 tetap gajinya per bulan. Gitu. Sebenarnya kalau di lapangan ya, Kang ya, gaji guru tertinggi itu berapa sih, Kang? Nyampe nggak sih UMR? Oh, lebih. Itu tapi beserta Tertinggi ya, tunjangan-tunjangan kan? Iya, jadi guru-guru misalkan katakanlah guru-guru SPK ya, sekolah kerjasama, itu relatif di atas UMR lah, relatif tinggi gaji-gajinya. Swasta elit yang terkenal itu biasanya UMR. Kalau ada swasta elit nasional ya, gajinya di bawah UMR, nah itu harus dilaporkan itu ya. Itu sudah oke lah. Nah, yang kita sebut di atas UMR itu adalah guru-guru PNS. PNS kan pegawai pemerintah itu kan kebagi dua ya, ada PNS ada P3K. Yang PNS ini relatif lebih sejahtera dalam tanda petik kalau dia dapat tunjangan daerahnya besar, DKI Jakarta misal, atau dia tunjangan profesinya cair. Nah dengan itu dia sudah mulai di atas UMR tuh, gitu. Itu yang lumayan relatif. Lalu di bawahnya ada guru P3K. Guru P3K ini sama dengan golongan rendah di ASN, minimalis, tetapi kemudian dia dapat tunjangan profesi, jadi agak mending tuh, masih di atas UMR juga. Nah yang di bawah UMR ini adalah P3K paruh waktu tadi. Yang honorer ganti nama jadi P3K paruh waktu. Iya betul, mereka diakui tetapi gajinya sangat rendah. Tapi di beberapa daerah ada yang bagus kok, ada seperti Kepulauan Riau, itu UMR-nya Kepulauan Riau. Harusnya bisa ditiru semuanya dong. Maksudnya Riau aja bisa, kenapa yang lain juga nggak? Kenapa yang lain nggak bisa gitu? Betul, karena sebetulnya penganggaran pendidikan itu ada yang dari pusat, ada yang daerah. Jadi amanat undang-undangnya kan 20% pusat mengalokasikan untuk pendidikan, dikucurkan, daerah sendiri mengucurkan. Daerah-daerah yang tidak hanya kaya ya, tapi baik ya. Jadi ada daerah kaya tapi tidak baik, ada. Daerah Kalimantan ada. Mendingan daerah kaya apa daerah baik? Harusnya dua-duanya, karena ada kejadian misalkan Kepulauan Riau lah, saya nggak tahu dia kaya apa enggak, tapi baik sama gurunya karena masih relatif UMR. Daerah Kalimantan saya ingat tuh ada satu daerah yang mengatakan bahwa daerah kami pelit banget Pak katanya. Tapi kaya. Gitu. Nah jadi kaya itu tidak menjamin ya dia. Tidak menjamin dia baik. Sama gurunya gitu. Nah makanya kemudian ada usulan bagaimana kalau guru dipusatkan lagi. Karena tadi kan ditentukan daerah baik dan buruk kan. Maksud kami tuh gini ya, idealnya kan baik dan buruk tapi di atas UMR kan, ya nggak sih? Iya minimal lah. Jadi misalkan ada guru-guru di beberapa daerah, dia gajinya sudah minimum nih, sudah di atas kebutuhan minimum, P3K paruh waktu misalkan. Tetapi kemudian daerahnya mau ngasih tambahan boleh dong. Iya. Nah ini yang masih jadi PR sebetulnya. Makanya ada ide bagaimana guru kalau dipusatkan lagi. Jadi dari pusat langsung turun ke guru, langsung nggak turun usah lewat ke daerah UMR ya? gitu ya, lewat ke daerah. Tapi kalau daerahnya baik, ya silahkan nambahin gitu buat gurunya. Nah itu yang lagi dipikirkan. Berarti sebenarnya problemnya itu bukan dari pusat dong, ada di daerah. Nah jadi kalau berarti bisa dibilang disunat dulu atau diputerin dulu? Dua-duanya. Saat ini dua-duanya. Dari pusatnya disunat, dari daerahnya disunat, sama-sama gitu kalau menurut saya ya gitu kan. Misalkan saya pengalaman 2021 seleksi guru P3K, kita ngadu ke GTK gitu, kata GTK Kemendikbudristek saat itu, kata GTK udah kita sudah alokasikan ke daerah. Kita tanya daerahnya, apaan cuma 1 juta sisanya kita yang bayar? Maksudnya daerah dari pusat tuh cuma 1 juta rupiah, masa sisanya kita yang bayar? Saya balik lagi ke GTK. Kata GTK, udah kita earmarking kok, katanya kita tandai kalau itu tuh anggaran untuk guru P3K. Jadi bolak-balik tuh nggak selesai-selesai. Karena uangnya tuh bolak-balik gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya. Masalahnya gimana tuh? Ada di mana itu masalahnya? Masalahnya adalah yang pertama tata kelola guru kita ini runyam. Kalau saya sebut semrawut. Misal kalau guru SD itu yang ngelola pemerintah daerah, SD SMP. Pemda itu maksudnya bupati dan bupati dan wali kota lah ya, kabupaten dan wali kota. Yang kedua kalau guru SMA SMK itu provinsi. Itu udah 2 pemerintah yang berbeda tuh. Terus kalau guru madrasah beda kementerian. Guru-guru madrasah bukan oleh Pemda tapi oleh kementerian langsung. Sekarang ada lagi guru Kemensos ya, sekolah rakyat. Jadi guru tapi pegawai Kemensos.
Ada. Oh, jadi oke. Oh, Nah, beda-beda ya? itulah yang bikin semrawut. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, ada guru madrasah, ada guru sekolah, lalu ada guru swasta, kebagi-bagi lagi gitu. Jadi semrawut itulah yang menurut saya harus dibenarkan. Karena itu semrawut karena guru itu terikat oleh undang-undang Sisdiknas, oleh undang-undang guru dan dosen, oleh undang-undang pemerintah daerah. Makanya tadi beda-beda daerah kan. Ada undang-undang ASN, yang tadi ada P3 paruh waktu dan lain sebagainya. Jadi undang-undang ini yang harus kayaknya dirapihkan kira-kira gitu. Diselaraskan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal kesejahteraan guru, sebenarnya kondisi nyatanya kesejahteraan guru itu seperti apa sih di daerah-daerah kalau menurut Kang Iman untuk saat ini? Kalau guru daerahnya itu PNS, itu kita nggak usah nanya lah, itu udah oke lah ya. Itu ada, meskipun baru-baru ini mereka tuh cerita guru-guru PNS. Jadi PNS itu udah level aman lah ya. Mereka tuh cerita sekarang tuh suka ada pemotongan yang mereka nggak tahu dipotong karena apa. Guru PNS? Iya, guru PNS, P3K gitu kan. Itu kayak misalkan mereka tuh potongan BPJS 2 kali. Jadi mereka punya gaji nih, kan dipotong BPJS ada ya, ada keterangan dipotong BPJS. Terus mereka dapat tunjangan profesi itu dari pemerintah pusat, itu dipotong BPJS juga. Jadi mereka satu orang potongan BPJS 2. Nah itu jadi yang PNS aja. Jadi gimana dia double apa dia ada cloningnya saya nggak tahu ya. Itu kejadian yang PNS, yang P3K ya relatif aman lah ya. Nah memang yang tidak sejahtera ini yang di bawah-bawah. Yang saya bilang tadi honorer ke P3K paruh waktu, yang honorer masih ada. Jadi masalah mendasarnya itu adalah sistem penggajiannya ya? Betul. Kalau kami kemudian kami berpikir begini, sistem rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah, ada PNS, P3K, P3 paruh waktu, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Karena setelah paruh waktu nanti ada per 4 waktu, per 8 waktu, per 10 waktu. Karena adanya paruh waktu itu adalah sisa dari kebijakan yang bermasalah. Jadi setiap tahun itu bermasalah. Yang P3K itu dari tahun 2000 sampai 2024 itu bermasalah. Makanya ketika dia rekrut, misalkan contoh dia rekrut, pemerintah bilang 1 juta, yang diajukan Pemda cuma 500.000, yang lolos 300.000, yang diangkat ditempatkan cuma 123.000. Sisanya gimana? Diseleksi lagi tahun berikutnya. Ada sisanya lagi. Sisanya ini guru-guru sisa seleksi yang tidak beruntung itu dibikin kasta lagi, namanya pakai kode P1, P2, P3, P4, P5. Kodenya ini berkasta, ada guru yang sudah sertifikasi, ada guru fresh graduate, ada guru runyam gak sih? Kalau kita menyerahkan kesejahteraan guru oleh sistem seleksi semacam itu, kira-kira tiap tahun bermasalah terus nggak? Iya pasti. Nah oleh karena itu kami P2G itu punya usul ingin menghentikan masalah ini, yaitu pemerintah bikin aturan upah minimum guru yang berlaku secara nasional di Ketok Palu, jepret gitu. Undang-undangnya udah ada. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 14 2005 pasal 14 disebutkan guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. Sudah ada. Yang belum ada itu adalah peraturan pemerintahnya, Pak Presidennya. Jadi bisa tuh. Dan kebetulan ya, karena ini kita mendukung pemerintah gitu kan. Kebetulan pas kampanye kemarin Prabowo Gibran itu disebutin ada di Astacitanya janji kampanyenya. Upah minimum guru non ASN ada. Kalau nggak salah ada di kampanye ya di Astacita. Jadi kami sebetulnya tidak menuntut sesuatu yang baru, kami menuntut hal yang sudah dijanjikan. Jadi kita tunggu ya, semoga. Kalau dari Kang Iman sendiri melihat kesemrautan, kan tadi Kang Iman bilang guru ini semraut, administrasinya lah, pelabelannya juga lah. Asal mula kesemrautan guru ini sebenarnya udah dari kapan sih? Udah dari lama kah? Atau menurut Kang Iman ya baru-baru ini aja? Baru 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu mungkin? Iya, mungkin ini adalah investasi kesalahan di masa lalu yang berkumpul ya. Misal saya contoh, guru itu kan yang kita anggap guru adanya di sekolah negeri lah kira-kira gitu. Adapun guru di sekolah swasta kan tadinya tidak diakui ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dulu di zaman penjajahan itu guru negeri itu maksudnya pegawai Belanda ya, pegawai kolonial. Sementara sekolah-sekolah swasta itu adalah sekolah-sekolah perjuangan.
Jadi dia yang nggak mau ikut sistem Belanda, yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa kita ya, Ahmad Dahlan, kayak ya Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara bikin taman siswa gitu. Iya, iya. Jadi sekolah swasta itu perjuangan sebetulnya. Dan dia sudah ada sebelum sekolah negeri. Sekolah negeri belum ada saat itu, ada yang sekolah Belanda kan. Oke. Nah setelah kita merdeka, mulai nih. Tapi dulu itu bikin sekolah swasta memang karena perjuangan dan misinya sosial, ideologi gitu, politik gitu kan. Nah setelah ada sekolah Indonesia merdeka, dibangunlah sekolah negeri. Pas zaman Pak Harto itu ada namanya sekolah impres. Iya, impres. Ya jadi semua tempat harus ada sekolahnya. Tapi apakah dengan ada impres ini terpenuhi? Enggak juga. Ada titik-titik buta. Misalkan saya contohkan, di Papua itu kebanyakan sekolah swasta yayasan yang berbasis agama ya, Kristen biasanya. Suatu ketika ada kasus gurunya ini mau demo, guru swasta demo dinas pendidikan. Saya bilang ngapain demo dinas pendidikan? Ini kami nggak digaji 7 bulan. 7 bulan kan guru swasta ya? Iya. Kok demonya ke pemerintah? Saya bilang. Saya bukan ke pemerintah ya. Iya, ternyata dalam undang-undang otonomi khusus sekolah-sekolah swasta di Papua itu digaji oleh pemerintah. Loh, kenapa begitu? Saya bilang. Karena ternyata pemerintahnya nggak sanggup bikin sekolah, yayasannya udah bikin. Nah pemerintah tuh kontribusinya lewat gaji gurunya. Oke. Oh begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa sekolah swasta tuh punya peran loh. Sebelum negara hadir mereka udah ada duluan loh. Nah skemanya adalah ya udah minimal negara nambahin gaji gurunya deh gitu. Nah ini yang menurut kami bisa menyelesaikan salah satu persoalan tadi untuk sekolah-sekolah swasta. Kadang kan kita selama ini ngomongin sekolah negeri ya, P3K, PNS, bagaimana dengan swasta? Bagaimana dengan sekolah swasta bukan yang mahal ya, yang menengah bawah, yang misinya sosial, yang umurnya sudah ratusan tahun, tapi tidak sanggup menggaji gurunya dengan bagus. Ini kan kayak berbenturan kan. Saya pernah berdiskusi langsung, saya tanya gimana. Kata teman-teman yang di sekolah swasta mereka bilang gini, bisa nggak pemerintah bantu kami gaji gurunya? Udahlah kami bikin sekolah nih, kita menyelenggarakan dan lain-lain. Pemerintah bantu gaji gurunya mau nggak gitu. Nah pemerintah sebetulnya sudah punya, yaitu lewat skema tunjangan profesi guru yang 2 juta per bulan itu. Tetapi itu tuh belum tentu cair. Kan tadi kan syaratnya banyak. Iya, 2 juta itu syaratnya harus punya apa gitu kan. Betul. Karena kayaknya kalau dilihat guru sekarang tuh sibuk dengan administrasinya. Iya. Bener gak sih Kang? Betul sekali. Kayak apa-apa bentar-bentar libur panjang dikit, misalnya libur 2 minggu gitu. Tapi nanti 3 hari atau 5 harinya ngurusin administrasi, mesti upload ini, upload itu. Ya itu supaya tadi dapat tunjangan profesi. Jadi kan kasihan ya, karena kan gak semua guru itu muda, gak semua guru itu paham teknologi. Ada juga yang ya gagap teknologi juga pasti ada. Betul sekali. Nah makanya tuh pemberian tunjangan tuh kadang-kadang kan di lapangan dia bukan tunjangan ya, dia tuh menambal gaji pokok kan sebetulnya kan. Tapi disebutnya oleh pemerintah tunjangan. Itu yang menurut saya. Jadi gini, ngapain pemerintah ngasih tunjangan 2 juta yang belum tentu cair, toh dia butuh gaji pokok 2 juta gitu loh gitu. Itu yang selama ini kami suarakan, termasuk juga administrasi ya. Yang kan paradoks ya, jadi dunia tuh makin digital tapi kok bebannya makin banyak, kan aneh gak sih? Iya. Itu memang di era Nadiem Makarim ya, kami lihat betul bahwa ini kan menterinya IT gitu kan, aplikasinya dibikin wah lah kan, besar juga biayanya gitu kan. Logika saya adalah berarti kan administrasi makin sedikit dong. Harusnya. Makin efisien dong gitu harusnya kan. Mungkin cuma pakai nik udah bisa ngelink ke semua tuh harusnya. Betul. Gak usah upload ina itu. Iya. Ternyata pada akhirnya kita upload juga. Ngulang-ngulang juga ya. Ngulang-ngulang Nah, juga. kalau ngomongin soal eranya Nadiem Makarim, jadi maksudnya kementerian yang sebelumnya sama kementerian yang sekarang, itu tuh koordinasinya smooth gak sih Kang? Kalau dari pandangan Kang Iman, kan yang tadinya Mendikbudristek, kalau sekarang kan udah 3 tuh. Kementeriannya udah dipecah, kebudayaan sendiri, pendidikan dasar menengah sendiri, terus menengah atas sama perguruan tinggi ya sendiri juga. Itu smooth nggak sih koordinasinya atau perpindahannya, transisinya? Iya, kalau saya lihat sih transisinya tentu tidak smooth ya, karena mereka dadakan juga kan gitu. Iya. Tapi sih yang paling
fundamental itu kan pendidikan dan kebudayaan. Itu zaman Belanda juga tulisannya pendidikan dan kebudayaan. Sekarang dipisah gitu. Padahal itu sesuatu yang sangat menyatu ya. Sekarang dipisah ya, kan bingung ya yang bikin buku pelajaran siapa, yang bikin buku sejarah siapa kan. Iya, benar. Itu menurut saya sih kurang baik ya dipisah seperti itu. Kalau dikti memang kelihatan betul apa perbedaan tata kelolanya. Dikdasmen kan sekarang dikdasmen. Jadi tidak smooth pasti. Tetapi kemudian begini, ketika perpecahan kementerian ini juga menyebabkan perpecahan tata kelola ya. Misalkan begini ya, ada namanya program SMA Unggul Garuda. SMA Unggul Garuda ini kan sekolah, levelnya level SMA kan. Tapi yang ngelolanya Dikti, Kemendikti-Saintek. Padahal kalau kita lihat kan harusnya dikelola oleh Kemendikdasmen. Kemendikdasmen itu pendidikan dasar menengah itu mencakup dari PAUD sampai SMA. Iya. Kalau dia kuliah, sekolah tinggi, kampus, university itu Dikti. Iya. Tapi SMA Garuda tuh yang ngurus Dikti. Kenapa itu ya, Mas? Itu masih misteri sebetulnya. Kalau Masih dengan- misteri. Oh, biar bagi-bagi pekerjaan mungkin kali ya. Mungkin ya. Jadi biar yang diktinya ya dari Dia kan ngurusin kampus dong. Iya, tapi kan maksudnya yang SMA ini nantinya kan akan OTW kampus gitu kali. Iya, mungkin. Bisa Tapi nggak ada sih? jawabannya kemarin tuh Prof Stella ya menjawab gitu kan bahwa memang maksudnya SMA Garuda ini anak-anak ini dipersiapkan untuk masuk kampus, jadi langsung dikelola oleh kampusnya, kampus-kampus dikti lah kira-kira gitu. Untuk nanti diarahkan ke kampus-kampus yang bagus-bagus di luar negeri katanya. Katanya seperti itu. Nah, kalau menurut Kang Iman sendiri dengan adanya sekolah rakyat, sekolah Garuda itu akan mengecilkan sekolah-sekolah yang udah ada nggak sih? Nah, itu kita dari pemikirannya dulu ya. Jadi keberadaan sekolah rakyat, sekolah reguler, sekolah negeri ya, sekolah swasta itu reguler kita sebut ya, dan juga sekolah-sekolah Garuda tadi ya. Itu kan cara pandangnya adalah oh ini rakyat miskin di sekolah rakyat. Yang biasa aja di tengah nih, sekolah rakyat Kementerian Sosial, yang biasa aja Kemendikdasmen, SD, SMP, SMA. Yang termasuk madrasah, Kemenag gitu yang biasa aja. Yang tinggi SMA Unggul Garuda itu khusus untuk anak-anak cibi disebutnya. Cerdas istimewa, bakat istimewa. Yang menurut banyak penelitian ada anak yang cerdas banget yang kalau di sekolah reguler dia tidak terlayani gitu. Karena kan kalau guru ini kan bermain gradasi ya. Ada anak banyak kan dia pasti nyari jalan tengah dong. Iya. Yang pinter banget biasanya nggak terlayani. Teorinya begitu. Nah jadi ini yang pinter banget, ini yang rakyat miskin, ini yang biasa-biasa. Nah itu dibuat sekolahnya. Nah ini sepertinya konsep tata kelola sekolah di Indonesia hari ini di era Prabowo seperti itu. Jadi orang di klaster-klasterkan. Baik nggak menurut Kang Iman di klaster-klasterin itu? Kalau ada dua pemahaman ya, saya sediakan ya. Jadi silakan pilih sendiri ya. Kalau kita pakai paradigma inklusif itu bahwa semua orang punya hak dan semua orang tidak di kasta-kasta, dipisah-pisah, maka konsep tadi bertentangan. Karena misalkan saya contoh, kenapa orang rakyat miskin itu di sekolah rakyat, kenapa nggak di sekolah negeri aja? Atau sekolah Garuda? Atau sekolah, bisa sebetulnya, yang miskin itu bisa. Tapi kemungkinan dia bisa cerdas kan kecil gitu kan. Jadi sebenarnya bisa, karena yang Garuda ini bisa untuk semua orang sebetulnya. Tapi dia harus cerdas. Nah, masih ingat nggak dulu itu sering ada kisruh PPDB untuk masuk sekolah itu ya, SMA biasanya kan. Kan itu jalurnya ada 4, ada afirmasi salah satunya kan. Afirmasi itu untuk anak-anak miskin sebetulnya. Nah dalam konteks inklusivitas, sekolah rakyat itu ngapain dibikin? Ada juga dia dikasih slot untuk bisa masuk sekolah negeri. Iya. Terus kalau untuk kehidupan pribadinya ya dapat dana KIP, PIP buat beli pulpen, tas dan lain sebagainya. Itu skema lama yang nggak dipakai di sekarang. Di sekarang langsung dikhususkan. Jadi pendekatannya sekolah rakyat dan SMA Garuda itu pendekatan affirmative action. Jadi dia mengafirmasi, jadi menjemput bola gitu. Kalau pendekatannya inklusif, dia diberi ruang. Oh anak miskin kayak bisa kok di sekolah yang ini gitu. Nah ini soal paradigma ya. Nah persoalannya kemudian, apakah paradigma ini cocok untuk kita saat ini?
Iya, melihat bahwa masih banyak masalah di sekolah negeri, dana bos kita masih banyak yang kurang, anak-anak kita putus sekolah masih tinggi, sekolah rakyat dan sekolah Garuda belum jadi solusi karena anak putus sekolah itu yang sudah 4 juta kan sekarang. Anak putus sekolah, anak tidak sekolah, intinya yang nggak sekolah lah ya, tapi usianya masih usia sekolah, itu hampir 4 juta. Sedangkan serapannya sekolah rakyat tuh 100 sekolah, satu sekolah itu 1.000 siswa, berarti kan hanya sampai 100.000 ya. Dan sekolah Garuda juga lebih kecil lagi, lebih terbatas lagi. Nah, jadi saya kira itu bukan solusi untuk jangka panjang untuk menyelesaikan anak putus sekolah. Belum lagi kemarin belum ada sebulan ya Kang ya yang kita tahu ada anak mengakhiri hidupnya cuman karena tidak mampu membeli buku dan juga pulpen. Itu misalkan, kenapa anak ini tidak masuk sekolah rakyat? Katanya buat rakyat miskin. Belum ada kali di situ. Mungkin belum ada, bisa. Kita positive thinking. Positive thinking ya, belum ada. Yang kedua saya nanya, kenapa anak-anak itu kan harusnya dapat dana PIP. Dana PIP itu dana untuk anak tapi kebutuhan pribadi seperti tas, buku. Ternyata dapat. Datanya dapat. Tapi Tapi ketika pencairan bermasalah akibat administrasi kepindahan orang tua. lagi-lagi itu urusan administrasi ya. Kayaknya kalau misalnya di Indonesia terlepas masalah pendidikan, terlepas masalah guru, kayaknya administrasi ini menjadi Itu klasikal banget iya, ya. Klasikal dan kayaknya nggak ada gitu masalah selain ngomongin administrasi gitu. Tapi setelah kejadian anaknya meninggal ya dan diberitakan cair. Kok bisa? Nah itu maksud saya. Ini yang main tuh siapa gitu? Maksud saya itu ya. Berarti iya. lagi-lagi administrasi dijadiin dalih. Dalih. Ketika ditelusuri ternyata administrasinya oke. Berarti ada oknumnya di situ. Betul. Ya nggak bakal bisa maju sih Kang kalau kayak gitu. Saya kira tadi ya kita tidak bilang ini salah pusat salah daerah. Ini mikro sampai ke level sekolah pun harus kita cek. Sampai dinas pendidikan bagaimana pengawasannya. Kok ada anak yang sebegitu ingin pulpennya kok nggak terdetek gitu ya gitu. Jadi saya kira ini semua pihak ya termasuk guru juga gitu kan. Saya juga sedih gitu karena sering dapat murid yang cerita tentang kehidupan. Kan ada anak-anak yang mungkin hidup di rumahnya dia menderita ya, tapi dia senang ke sekolah. Nah saya tuh punya impian seperti itu. Oke lah di rumah anak-anak ini mungkin hidupnya menderita, mengalami kekerasan, tapi di sekolah dia menemukan harapan hidup gitu. Nah sekolah semacam itu yang sebetulnya menurut saya harus ada di Indonesia. Bukan klaster-klaster sekolah ya. Yeah. Sebenarnya harusnya semua sekolah menciptakan suasana yang tadi Kang Iman itu bilang. Betul gitu. Kalau semua sekolah itu inklusif ya, bisa untuk semua orang. Ya kita mengharapkan sih di era Nadiem misalkan supaya anak berkebutuhan khusus juga bisa masuk. Cuman kita kendala teknis, kekurangan gurunya, fasilitas buat yang kebutuhan khususnya gitu dan lain-lain. Jadi saya kira kita positif lah ingin pendidikan terus maju. Pasti. Terus Kang kalau misalnya kita bicara soal kesejahteraan gurunya Kang. Tadi kan Kang Iman juga sempat nyinggung soal anggaran MBG ya Kang ya. Tadi dari Pemprov ke Pemda juga ternyata mungkin di situ disunat dan juga diputar-putar dulu uangnya. Belum lagi yang soal anggaran pendidikan yang sebelumnya tadi kita juga sempat ngobrol sama Kang Iman, anggaran MBG ini menyerap dari anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan juga anggaran ekonomi. Nah, kalau pandangan Kang Iman untuk soal itu seperti apa sih? Sebenarnya P2G ini melihat keseimbangan antara anggaran program MBG dan kebutuhan dasar pendidikan itu seperti apa? Iya, jadi waktu pertama kali MBG itu diuji coba ya, kan disampaikan akan menggunakan dana BOS. Kita reaksi saat itu, loh kok dana BOS, apa hubungannya ini makan gitu kan. Nah kita melakukan riset kecil-kecilan, kita cek negara-negara lain ya. Misalkan seperti negara-negara Skandinavia, Eropa, ada yang punya program MBG, ada juga yang nggak punya gitu. Lalu di Amerika Serikat, ada masalah di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu mereka itu anak-anaknya nggak mau makan, karena ada stigma anak miskin. Jadi disediakan semacam MBG di sekolah, anak-anaknya nggak mau makan karena muncul stigma bahwa itu tuh buat anak miskin. Jadi harga dirinya runtuh gitu.
Ada juga yang gagal, ada yang berhasil di berbagai, di Cina, di India dan lain-lain gitu. Kita memperhatikan. Dan Bank Dunia pernah mengeluarkan riset tahun 2022-2024, laporan lah, bukan riset ya, laporan tentang program semacam MBG. Jadi di dunia MBG itu disebutnya school meals. Jadi makanan sekolah dasarnya. Makanya ketika MBG itu dibilang MBG untuk 82 juta orang, 80 juta orang. Jumlah siswa kan 50 juta se-Indonesia. Berarti 30-nya bukan siswa tuh. Iya, katanya buat lansia dan lain-lain. Nah, di luar negeri itu MBG itu namanya school meals, makanan untuk sekolah. Apa dasar school meals? Jadi dasarnya adalah kalau anak lagi di sekolah, dia terjamin makannya, dia nggak lapar. Terutama dia sebelum belajar makanannya bergizi, sehingga ketika belajar agak cerah lah, nggak mengandung micin gitu kan. Cerah lah, bergizi gitu kan, ada sayurannya, ada proteinnya gitu. Dasar itu, jadi belajar didasari oleh makanan bergizi gitu kan. Nah, ketika nyampe di Indonesia, anggaran pendidikannya diambil untuk MBG, yang ini mempengaruhi belajarnya. Lantas buat apa bergizi kalau belajarnya tidak berkualitas? Jadi MBG itu adalah makanan bergizi yang menjadi daya dukung pembelajaran berkualitas. Seharusnya seperti itu. Betul. Kalau pembelajaran berkualitas, apa indikatornya? Pertama guru, lalu pembelajaran intinya itu sendiri di kelas dan lain-lain. Dua itu aja. Nah, kalau gurunya tidak sejahtera dan kita kekurangan guru, jadi makanannya bergizi ya mungkin tetap bergizi. Cuman untuk apa bergizi? Artinya dia bergizi itu untuk mengasah otak anak kita makin lebih bagus. Nah, ini paradoksnya. Dan di luar negeri, di Amerika misalkan, MBG itu pakai anggaran jaminan sosial dan menggunakan anggaran pangan. Karena artinya gini, negara nih mau bikin MBG, dia mesti konsulnya sama Kementerian Pertanian lah, kalau di kita apa ya? Pertanian ya? Kementerian Pertanian. Pertanian, berapa jumlah pangan kita? Cukup nggak untuk cukup ngasih ke anak-anak sekolah? Kalau gitu ya? cukup baru buat MBG. Lalu karena orang yang dapat MBG ini harus didata, ditanya sama orang Menteri Sosial, berapa datanya? Ini kan enggak, kita langsung dari pendidikan. Makanya agak kurang sepakat kita ketika MBG menggunakan anggaran pendidikan. Kita sepakat MBG kalau dilakukan secara terbatas, berkeadilan, tidak menggunakan anggaran pendidikan dan berkualitas. Kalau itu kita setuju. MBG-nya mah intinya nggak jadi masalah ya. Bergizi, masa orang dikasih makan bergizi salah? Masa kita menolak gitu kan? Enggak ya. Iya enggak. Kan tujuannya kan itu biar memenuhi gizi. Betul. Kan sebenarnya. Ya, paham sih. Jadi dari situ aja sudah ada kekeliruan gitu ya Kang ya, maksudnya yang dilihat oleh P2G. Dari definisi aja tuh udah berubah sekali, sudah tidak sesuai dengan intinya. Apalagi anggaran MBG ke depan bakal lebih banyak. Berapa tuh? Di tahun 2002? Sekarang 2026 itu anggaran, saya hanya anggaran pendidikan kesehatan aja ya. Anggaran pendidikan dan kesehatan yang diambil tuh 260 triliun. Total MBG itu 335. Berarti hampir sebagian besar dari anggaran pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan kesehatan yang diambil untuk MBG 2027 526 triliun. Dari kesehatan tahun ini kan sekitar 37 ya. 37 triliun itu naik menjadi 265 triliun. Wow. Gede banget, berapa persen, berapa kali lipat itu. Artinya di pendidikan juga sama, naik jadi sekitar 260 triliun. Begitupun 2008 sampai 2029 anggaran MBG yang diambil dari pendidikan itu sekitar 552 triliun. 552. Sekarang 335. Sekarang yang diambil dari pendidikan kan 223. Nanti di 2029 itu 273. Anggaran pendidikan dan kesehatan digabungkan, diambil untuk MBG 2029 itu 552 triliun. Kalau sekarang MBG itu sasarannya 80 juta orang, apakah di masa depan jadi 160 juta orang? Berarti kita juga dapat kayaknya MBG nanti. Teman-teman di media juga kayaknya dapat MBG. Atau mungkin MBG-nya 30.000 gitu ya. Iya kan, kalau sekarang kan MBG-nya seporsi
Berapa? 15.000. 15.000. Bisa jadi. Ya nggak ada yang Nah, tahu sih kami sebenarnya. ke MK itu sebetulnya ingin memberikan ini cara kita berkomunikasi dengan pemerintah untuk menunjukkan bahwa tolong pikirkan lagi. Makanan bergizi itu bagus, apalagi gratis. Tetapi kalau itu diambil dari anggaran pendidikan, ada sebuah riset namanya menghitung iliterasi. Iliterasi itu apa ya? Kebalikan dari literasi. Orang yang tidak terliterasi. Orang yang tidak terliterasi di Indonesia ada yang menghitung. Jadi kemungkinan dalam 1 tahun, kalau orang iliterasi itu berarti belajarnya nggak bener ya. Karena skor PISA kita turun kan. Kemampuan membaca anak kita turun kan. Kalau kemampuan membaca ini tidak dinaikkan, syaratnya apa? Belajarnya bagus, belajar berkualitas, gurunya juga bagus. Kalau tidak dinaikkan, setiap tahun, 1 tahun, kerugian kita adalah 224 triliun. Yang kalau diakumulasi dari tahun 2024 sampai 2029, selama 5 tahun kondisi literasi anak-anak kita tidak diperbaiki, kerugian kita 1.100 triliun. Itu menurut sebuah riset dan perhitungan potensial kerugian kita. Maka kemudian kalau pemerintah membuat program MBG mengorbankan anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, guru, literasi dan lain seterusnya, saya kira kita akan 2 kali lipat merasakan Mengalami kerugian. kemunduran. Iya. Dan juga kemunduran ya pasti. Itu kemunduran. Tuh. Oke, Kang, kalau misalnya kita lihat dampak langsung kondisi guru hari ini terhadap kualitas belajar itu seperti apa, Kang? Ya, yang jelas adalah gaji minimum itu kan minimal motivasi dasar ya, guru itu masuk dan lain sebagainya. Ya, walaupun guru-guru tersebut dibayarnya tidak layak, masih mengajar dengan baik itu. Tapi kemudian jangan sampai kemudian tata kelola guru yang tidak mensejahterakan guru ini juga membuat guru-guru ini menyerah. Dan untuk membuat calon-calon guru ini tidak tertarik jadi guru. Beberapa riset di LPTK menunjukkan lulusannya itu mau jadi guru cuma 34%. Padahal mereka adalah kampus yang memproduksi guru. Yang mau jadi guru cuma 34%. Yang nggak mau jadi guru karena tahu gajinya kecil gitu, Kang. Ya, karena tidak ada jaminan karir untuk menjadi guru. Jadi saya kira pemerintah juga harus melihat ke depan. Ke depan guru itu harus menjadi profesi yang menjanjikan. Maka kualitasnya harus dijaga dari hulu ke hilir. Benar-benar. Kan kita bisa sampai saat ini kan karena guru, Kang. Betul sekali. Guru honorer juga termasuk. Bisa jadi presiden juga karena gurunya juga. Betul. Ya kan? Nggak ya sesimpel kita bisa membaca dan menulis lah. Kan kalau orang tua kan kayak ngajarin anaknya beda ya, rasa sabar orang tua terhadap anaknya sama rasa sabar guru yang menjadi orang tua di sekolah terhadap anak kita kan pasti rasanya itu beda gitu kan. Betul. Ya kalau misalnya dari Kang Iman sendiri, 3 langkah yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Kang. Yang pertama, menghilangkan kesemrawutan itu dari level konstitusi. Jadi undang-undang yang berkaitan sama guru itu dikodifikasi dan sekarang sedang dilakukan. Jadi mungkin dirembukan dulu lalu diatur lagi. Itu satu. Yang kedua, bab dalam undang-undang yang mengurusi kesejahteraan guru itu nggak bisa hanya 1-2 pasal, harus 1 bab. Karena jenis guru itu ada banyak kan. Jadi harus dirampingkan, disentralkan sehingga tata kelolanya lebih dalam satu sistem yang baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya pemerintah harus punya komitmen dalam mensejahterakan guru tentu saja. Itu yang kami harapkan dengan cara apa? Dengan kami punya ide namanya 5 pilar tata kelola guru. Jadi selain kesejahteraan ada kompetensi, distribusi, rekrutmen dan juga perlindungan. Dan itu satu kesatuan tuh. Gitu. Dan kami harap kami tidak hanya berhenti di kesejahteraan. Setelah kesejahteraan mari kita sama-sama tingkatkan kualitasnya. Iya, betul. Jangan cuma mau sejahtera aja tapi tidak ada kualitas ya, Kang ya. Nah, kalau misalnya pesan publik, Kang, supaya menganggap guru honorer ini ya jangan dipandang sebelah mata. Yang pertama memang
kita punya banyak data ya bagaimana seseorang itu menjadi guru honorer, jalannya ada banyak. Jadi saya kira masyarakat harus melihat ini secara luas. Yang kedua, yang pasti jelas adalah guru honorer itu ada mengisi kekosongan karena tidak ada yang mengajar. Kalau kita paham betul apa makna belajar, satu hari seorang anak itu kehilangan belajar, itu akan menjadi kerugian besar di masa depannya. Karena di dalam satu kali pembelajaran dia bisa akan menemukan sesuatu yang itu mungkin akan merubah hidupnya. Makanya guru itu selain sejahtera juga harus berkualitas supaya bisa mengarahkan siswa seperti itu. Dan saya kira ini penting sekali difahami oleh pemerintah bahwa kualitas dan kesejahteraan guru itu saling berkaitan. Gitu. Benar. Karena ya tadi yang Kang Iman juga bilang, jadi motivasi juga untuk mereka memberikan yang terbaik pastinya. Betul. Dengan gaji yang seadanya sekarang aja mereka udah memberikan kontribusi ke anak-anak bangsa. Karena kan tujuannya 2045 kan Indonesia emas, salah satunya ada di anak-anak bangsa juga kan Kang? Iya. Satu lagi ya, cara memahami guru honor ini kan banyak yang bilang karena dia titipan apa lain sebagainya. Saya ingat satu waktu kami memperjuangkan guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengajar tidak kunjung diangkat menjadi guru. Kadang tuh mereka udah ngajar 20 tahun tapi datanya baru 5 tahun. Sudah ngajar 5 tahun di datanya cuma 2 tahun. Ya karena masalah tadi administrasi dan ada kong kali kong di level kecil, level daerah gitu. Ada satu contoh misalkan, waktu guru-guru yang 1-2 tahun lagi pensiun, dia mau ikut seleksi P3K. Terus tanya ke kami gitu, Pak Iman tolong perjuangkan kami karena kami mau ikut P3K. Kenapa syaratnya dipersulit gitu kan? Kami kan 1-2 tahun lagi mau pensiun. Saya balik bertanya, lah ibu 1-2 tahun lagi mau pensiun ngapain ikut P3K, saya bilang kan. Dia bilang gini, oh kami kami hidup sebagai guru honorer, tapi kami mau mati sebagai ASN katanya. Jadi minimal maksud kami adalah untuk guru honorer seperti itu minimal negara itu harus sadar bahwa mereka tuh berhutang gitu loh, dan itu harus dibayar. Terlepas nanti pemerintah akan melakukan rekrutmen yang lebih baik, tapi yang sudah ini kan yang mengisi kekosongan negara, dan negara harus membayar hutang itu. Itu sih menurut kami. Padahal tujuannya cuma biar supaya ada uang pensiun lah ya intinya. Kira-kira itu. Ya semoga ya Kang ya, tidak ada lagi tuh yang namanya paradoks soal administrasi. Dan tadi Kang Iman juga bilang ya guru itu jadi satu aja, tidak usah di klaster-klasterin jadi guru A, guru B, guru C, guru sekolah rakyat, guru swasta nasional, guru swasta tinggi. Garuda itu kan toiletnya bagus banget saya lihat. itu kan saya gaji Dompu 139 itu harga toiletnya itu saya yakin lebih mahal daripada yang di Dompu itu. Terus belum lagi ya sebenarnya kuncinya juga amanah juga kali ya Kang ya. Ya betul, itu amanah. Harus amanah maksudnya. Termasuk guru juga harus amanah. Iya betul, selain ya benar, selain gurunya juga amanah ya. Dari Pemprov ke Pemda ya jangan ada tuh yang namanya bahasa gampangnya mungkin disunat lah atau diputerin dulu ya, itu jangan, kan itu hak-hak mereka juga gitu kan. Betul. Ya yang penting amanah dan apa ya, harus ada daerah yang baik dan juga kaya. Iya. Kaya nggak cukup, baik doang nggak cukup, jadi harus ada dua-duanya. Betul, ada indikator itu. Benar-benar. Ya jatuhnya mungkin guru ini suka dianggapnya akar rumput kali ya Kang. Betul. Karena dianggap akar rumput gampang nurut aja gitu dan lain sebagainya. Saya kira keberadaan ketika Riza menggugat ke MK ini saya kira membatalkan tesis tersebut ya, bahwa guru bisa ngelawan kok, bahwa guru itu bisa menggugat, bahwa kita bisa berorganisasi. Saya kira label-label guru tidak bisa melawan itu sudah makin kesini makin hancur, dan saya sangat mengapresiasi. Sebetulnya saya belum punya alatnya ya, tapi saya meyakini bahwa sekarang publik itu mendukung guru loh. Betul. Sangat mendukung guru. Saya lihat guru dikriminalisasi sedikit, publik langsung membela guru. Dan saya kira ini hal yang sangat positif ya, bahwa ternyata
ya siapa? Semua orang kan diajar oleh guru ya, kecuali dia manusia hutan gitu kan. Maksudnya dia tidak ketemu guru gitu kan. Hampir semua pihak sekarang sadar bahwa guru itu adalah profesi yang harus dilindungi karena dia akan ngajari anak-anaknya kira-kira gitu, dan pernah mengajari dia. Dan semua presiden kayaknya punya guru kan. Pasti. Iya itu. Selain punya pembisik, dia juga punya guru Iya pasti. itu maksudnya. Guru spiritual. Oke, Kang Iman terima kasih atas waktunya. Semoga gugatan temannya siapa tadi Pak Reza itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal lah ya. Walaupun Pak Purbaya bilang kalah hasilnya ya, pasti kita mungkin di balik kekalahan itu ada win-win solution di situ, ada yang terbaik di situ pastinya ya tadi untuk kesejahteraan guru, untuk peningkatan kualitas pendidikan juga. Tidak salah MBG, tapi coba dipikirkan lagi soal alokasinya gitu-gitu kan ya Kang ya. Siap, pokoknya yang terbaik untuk guru karena ya guru ujung tombak anak-anak Indonesia juga untuk menuju Indonesia emas kan. Katanya cita-citanya Indonesia emas 2045. Bukan cemas. Amin. Jangan dibalik, jangan sampai cemas. Kita jadi khawatir nih sebagai orang tua yang punya anak. Wah, jangan sampai jadi Indonesia cemas gitu kan. Oke Kang Iman, terima kasih atas waktunya. Semoga yang terbaik untuk guru-guru dan terbaik untuk anak-anak Indonesia juga ya. Dan kawan, inilah itu tadi podcast kita bersama Kabid Advokasi Guru P2G Kang Iman Zainatul Hairi. Dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.